Presiden Prabowo Subianto mengimbau bangsa Indonesia harus siap menghadapi kesulitan imbas perang yang terjadi di Timur Tengah. Namun Presiden Republik Indonesia meyakinkan masyarakat jika ketersediaan pangan nasional dalam keadaan yang aman meski dunia tengah menghadapi potensi krisis akibat perang Iran melawan Israel dan Amerika Serikat. Saudara-saudara sekalian, kita berada dalam keadaan dunia yang penuh bahaya. Pihak-pihak kekuatan besar sedang bertikai dan bisa menyeret bangsa-bangsa lain ke dalam keadaan yang susah. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya katakan, saya sudah melihat dan saya sudah mempelajari angka-angka, data-data kekayaan kita. Setiap hari kita ketemukan terus kekayaan-kekayaan baru. Kita akan mengalami kesulitan, saya tidak akan menutupi itu. Tapi kita punya kekuatan, saya kira, perkiraan saya, kita akan keluar lebih kuat. Kita akan keluar dari krisis ini dalam keadaan yang lebih kuat dan lebih makmur, lebih produktif, lebih mampu berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita sudah lihat pernyataan Presiden beserta dengan gestur Presiden saat menyampaikan tersebut. Kita akan coba membahasnya. Apa maknanya? Kita akan membahasnya dengan tenaga ahli Kantor Staf Kepresidenan KSP Muhammad Hafidh Komsani. Selamat sore, Mas Hafidh. Selamat sore Mas Indra, salam sehat Mas. Salam sehat. Mas Hafidh, tadi kita sama-sama dengarkan ya pernyataan Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan bahwa bangsa Indonesia harus bersiap menghadapi kesulitan imbas dari perang itu. Dan yang lebih menarik lagi kalau kita perhatikan raut muka Presiden itu kan sangat tegang sekali. Apakah sedekat itu imbasnya akan datang mengenai Indonesia terkait dengan konflik di Timur Tengah sana? Ya, tentu apa yang disampaikan Presiden Prabowo, Mas Indra, begitu ya, adalah fakta dan yang sedang terjadi hari ini, di mana situasi keamanan dan komitmen perdamaian global ini sedang diuji, Mas, termasuk konflik Iran, AS dan Israel, gitu. Presiden menyampaikan bahwa optimisme kita ya untuk dapat survive dan bertahan dari potensi krisis yang akan berdampak ke Indonesia, Mas, akibat konflik yang terjadi. Artinya ini masih potensi ya, karena kita tidak bisa pungkiri bahwa meskipun konflik fisiknya itu terjadi jauh di Timur Tengah sana, dalam konteks dinamika global hari ini tentu dampaknya baik langsung maupun tidak langsung akan kita rasakan. Bahwa misalkan ya, sebagaimana kita ketahui ketika Selat Hormuz ditutup gitu, dan yang terancam krisis itu tidak hanya di Timur Tengah, Mas Indra, akan tapi beberapa negara seperti Tiongkok, India yang mungkin ketergantungan energinya dari Timur Tengah itu sangat besar, itu berpotensi akan merasakan. Mas Hafidh, maaf saya potong sebentar, Mas Hafidh. Mohon maaf saya potong sebentar. Saya hanya ingin menggarisbawahi tadi, ketika Presiden menyampaikan ini, kita sudah baca sebenarnya dari beberapa, tentu saja dari pemberitaannya, tapi ketika kita melihat bagaimana gestur atau raut muka Presiden, saya hanya ingin bertanya, seberapa dekat potensi itu akan terjadi, imbas dari perang di Timur Tengah tersebut? Ya, tentu ketika kita membaca tadi ya, ataupun melihat pidato Presiden, Mas Indra, tentu beliau mengisyaratkan optimisme gitu ya, mengisyaratkan optimisme bahwa dalam konteks krisis yang sedang terjadi hari ini, dengan modal, dengan kedaulatan energi dan pangan yang kita punya, tentu kita yakin dan bisa melalui krisis ini, Mas Indra. Dan secara tidak langsung memang sebagaimana kita ketahui di banyak media diberitakan, Mas Indra, ketika Selat Hormuz ditutup begitu ya, 20-30% pasokan energi dunia bergantung pada selat tersebut. Tentu secara tidak langsung akan berdampak dengan energi kita ya. Misalkan terkait dengan cadangan energi kita dan potensi-potensi kenaikan harga pangan dunia, Mas Indra. Kalau begitu, Anda melihat bagaimana ketika disebut tadi soal Selat Hormuz, kemudian harga minyak yang kemudian akhirnya fluktuatif, sebenarnya fluktuatif cenderung naik terus ini ya, dan kemudian APBN kita seperti apa? Apakah ini
seberapa persen menurut Anda krisis ini akan bisa sangat berdampak sekali dalam waktu dekat? Ya, tentu krisis yang terjadi, Mas Indra, akan bergantung pada situasi dan dinamika global yang terjadi begitu ya. Dan ketika kita melihat apakah dampaknya sejauh mana dampaknya akan terasa ke Indonesia begitu, tentu ketika kita merujuk dari beberapa pernyataan menteri begitu ya, bahwa secara langsung akan berdampak, tetapi komitmen kita bahwa kita siap untuk menghadapi krisis ini, dan tentu tadi Mas Indra kita yakin bahwa kita akan melewati krisis ini, Mas Indra. Ya, tadi Presiden menyebut kata bahaya begitu ya, terus kemudian juga dengan kata-kata walaupun sebenarnya kalimatnya adalah optimis akan bisa keluar dari badai ini, kurang lebih seperti itu. Tapi kan ada kekhawatiran yang juga bisa ditangkap oleh masyarakat terkait dengan hal ini. Ini tidak hanya Indonesia, di negara-negara lain di Asia Tenggara juga sama. Kalau kita melihat Filipina menyebut bahwa kalau tidak salah ada kebijakan untuk membuat kerja 4 hari saja karena untuk agar penggunaan energi BBM-nya itu jauh lebih hemat. Artinya memang cukup signifikan. Nah, sebenarnya yang ingin saya tanyakan juga, sebenarnya kondisi yang cukup bisa mengkhawatirkan ini, tadi kita lihat pernyataan Pak Bahlil sebelumnya ya, sebelum kita mulai dialog ini, bahwa aman kita itu kan storage saja dan itu akan terus datang. Nah, pertanyaannya yang benar yang mana, kondisinya bagaimana sih ini? Apakah mengkhawatirkan atau aman-aman saja? Ya, tentu kondisi hari ini aman begitu, Mas Indra ya. Tentu apa yang disampaikan Presiden, termasuk dikonfirmasi oleh Menteri Bahlil begitu, tentu ini juga kondisi pada saat ini, Mas Indra, juga mengonfirmasi apa yang telah disampaikan Presiden sebelumnya begitu ya, bahwa dalam konteks dinamika politik global hari ini instabilitas kemudian ketidakpastian itu sangat besar potensinya untuk muncul, Mas Indra. Oleh karena itu kaitannya dengan kondisi kita hari ini, Presiden juga menekankan dalam menghadapi krisis apapun, ya, kedaulatan energi, kedaulatan pangan itu menjadi kedaulatan bangsa, Mas Indra. Ketika dunia dihadapkan pada krisis, ya, hampir tidak ada negara yang akan menjual energi ataupun pangannya ke negara lain begitu. Mereka pasti akan memprioritaskan kepentingan negara mereka sendiri. Nah, dalam konteks ini kita tentu siap ya ketika masyarakat nanti konfliknya akan terus berkepanjangan, dan dalam konteks hari ini tentu kita tidak bisa menghindar, Mas Indra ya, dari dampak krisis yang terjadi. Akan tetapi yang kita perlu tekankan adalah bagaimana kesiapsiagaan kita dalam menghadapi krisis tersebut, Mas Indra. Oke, lalu bagaimana kira-kira misalnya penerjemahan dari apa yang disampaikan Presiden, yaitu bangsa ini harus siap dengan menghadapi kesulitan, artinya masyarakatnya juga harus siap, kan begitu kurang lebih maksudnya, Mas Hafid. Seperti apa kira-kira konkretnya masyarakat harus siap dengan kondisi ini? Iya, tentu yang tadi saya sampaikan di awal, Mas Indra, bahwa dalam konteks menghadapi krisis ya, ada 2 hal penting yang perlu kita persiapkan ya, kaitannya dengan kedaulatan pangan dan juga kedaulatan energi. Tentu hal tersebut sangat penting ya, dan ketahanan sumber daya dan pangan adalah salah satunya. Itulah kemudian Presiden menekankan bahwa pemerintah itu tidak bisa berjalan sendiri, Mas Indra. Harus ada dari dukungan dari masyarakat untuk kemudian tadi mensukseskan swasembada energi, mensukseskan swasembada pangan dan sebagainya. Dan ini sudah tercapai swasembada pangan pada akhir tahun 2025 begitu ya. Kita telah mencapai swasembada beras gitu lebih cepat dari 4 tahun dari yang sudah ditargetkan. Produksi beras kita meningkat 13,3%. Dan juga surplus 4 juta. Artinya kita tekankan, Mas Indra, bahwa krisis yang terjadi, potensi krisis yang terjadi nantinya itu akan bisa kita hadapi ketika ada dukungan serta kerjasama gitu ya dari masyarakat. Salah satunya adalah bagaimana kemudian masyarakat kita bersama meningkatkan stabilitas dan juga stok pangan kita, Mas Indra. Oke, Mas Hafid, ini disebutkan juga Presiden bahwa mengatakan, saya kutip ya di sini ya, quote unquote, saya harus jujur kepada seluruh rakyat dan saya akan memberi suatu taklimat kepada seluruh bangsa Indonesia. Apakah ini sudah akan jelas taklimat seperti apa dan kapan taklimat ini akan disampaikan oleh Presiden? Ya, terima kasih Mas Indra. Jadi apa yang disampaikan Presiden adalah sebuah kejujuran dari Presiden begitu ya. Presiden tidak mau menutupi dengan fakta yang terjadi, apa yang terjadi terhadap dinamika global hari ini begitu. Dan tentu sekali lagi yang ditekankan Presiden adalah bagaimana kemudian masyarakat dan juga pemerintah bersama-sama bekerja sama untuk tadi menghadapi krisis ya, karena
sekali lagi pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, kan tapi dukungan dari masyarakat. Terkait taklimat, Mas Indra, kita masih menunggu arahan dari beliau, begitu ya, informasi dari beliau kapan taklimat tersebut akan dilaksanakan. Yang jelas bahwa taklimat atau arahan presiden tersebut ingin bersama tadi mengajak kita untuk bersiap menghadapi krisis, akan tetapi optimisme kita harus muncul ketika kedaulatan energi dan kedaulatan pangan kita itu tercapai, Mas Indra. Baik, tentu bersama-sama ya pemerintah dan masyarakat bersama-sama bersiap menghadapi kesulitan akibat imbas perang yang memang secara fisik jauh di sana, tetapi bisa saja secara ekonomi dan energi berdampak pada seluruh negara dunia termasuk Indonesia. Tapi sekali lagi bukan berarti harus pesimis begitu ya maksudnya ya, kurang lebih Mas Hafid ya. Baik, terima kasih Muhammad Hafid Khomsani, tenaga ahli KSP telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore, salam sehat Mas Hafid. Ya pemirsa, sedikitnya 22 warga negara Indonesia yang dipulangkan dari Iran akan tiba di tanah air petang ini. Informasi dan laporannya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Metro hari ini. Dipersembahkan oleh Kopi Luwak mengucapkan selamat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.